Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Peraturan ini berkaitan dengan penggunaan ragam bahasa secara tulis dan lisan untuk kebutuhan berkomunikasi. Nah, ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa ada dua, yaitu ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Ada dua hal yang kita perhatikan dalam kalimat ini. Yang pertama, berbahasa sesuai dengan konteksnya. Dan yang kedua, berbahasa selaras dengan nilai sosial masyarakat. Yang kedua, berbahasa selaras dengan nilai sosial masyarakat. Oke, nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Nah, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Oke, nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Nah, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Nah, uh, kita sebagai generasi milenial, uh, nah, kita sebagai generasi milenial, kita sebagai generasi milenial, kita harus dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini penting dilakukan agar bahasa yang diwariskan nanti merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan yang berlaku. Bukan bahasa Indonesia yang sudah tercampur dengan bahasa-bahasa yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selain itu, bahasa Indonesia sebagai tercantum dalam butir ketiga Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa sebagai putra-putri Indonesia wajib menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Selain sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia juga banyak digunakan di sekolah-sekolah, bahkan mungkin digunakan seluruh sekolah yang ada di negara Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, sudah semestinya siswa sekolah mampu dengan lancar berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan membuat siswa untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar penting sekali
dibiasakan bukan hanya sekedar pada acara-acara tertentu atau hanya pada saat pembelajaran di sekolah saja, namun juga akan lebih baik jika dibiasakan dalam percakapan di keseharian. Jadi dengan pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dapat memberikan dampak positif dalam hal lainnya.